Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan Rawa FM. Selamat siang untuk Anda semua dimanapun Anda berada di siang hari ini. Tentunya kita bertemu lagi di program acara yang dinanti-nanti masyarakat, yang dinantikan semua pendengar Rawa FM dimanapun itu berada. Tentunya di program acara Posara Polisi Sambang Udara. Jadi rekan Rawa FM, di mana program ini akan menghadirkan polisi yang langsung menyapa masyarakat, menyapa rekan Rawa FM melalui udara. Dan di studio Rawa FM sudah hadir narasumber kita yang pastinya yang sangat kita hormati. Langsung kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat datang Ibu Kapolres Kota Padang Sidimpuan. Waalaikumsalam, terima kasih Apa kepada kabar? Radio FM, Baik, Lau FM. apa kabar nih Ibu Kapolres? Alhamdulillah sampai dengan saat ini keadaannya sehat dan tetap semangat tentunya. Baik, kita ketahui sendiri ya Bu ya, selaku Kapolres Kota Padang Sidimpuan yang disibukkan dengan banyak kegiatan dan tentunya banyak tuntutan tugas yang harus dikerjakan di tengah pandemi seperti ini, juga harus bisa membagi waktu dan membagi pikiran untuk selalu berbuat yang terbaik untuk Kota Padang Sidimpuan. Khususnya di siang ini kita pengen tahu banyak tentang perkembangan COVID-19 di Padang Sidimpuan, khususnya untuk memutus penyebaran COVID ini, Bu. Kita ketahui, kita lihat bersama banyak kegiatan upaya-upaya yang dilakukan Polres Kota Padang Sidimpuan seperti sosialisasi dan bahkan langsung turun ke lapangan untuk memberikan pendampingan dan himbauan untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, dan selaku Kapolres Padang Sidimpuan, upaya apa saja yang sudah diperbuat dan planning ke depannya, Bu, untuk memutus mata rantai COVID-19 ini, Bu? Baik, terima kasih. Jadi memang saat ini ya situasi masih pada masa pandemi COVID-19 yang mana sudah berjalan kurang lebih setahun lebih ya. Kalau kita lihat di awal 2020 tentunya Ya. sampai dengan saat ini. Dan kalau kita melihat juga secara nasional bahwasannya yang terkonfirmasi COVID juga sampai dengan saat ini masih terus mengalami pertumbuhan dengan fluktuasi naik turun seperti itu. Nah, sementara untuk di Kota Padang Sidimpuan sendiri juga ya, kalau kita melihat daripada data di tahun 2020, kita melihat bahwasannya untuk di Kota Padang Sidimpuan sendiri yang terkonfirmasi COVID itu lumayan, kalau saya lihat lumayan banyak. Jadi sebanyak 285, di mana memang yang sembuh juga cukup ya berimbang ya, 273 orang, dan yang meninggal dunia ada sebanyak 10 orang seperti itu. Dan sampai dengan hari kemarin dari data harian gugus tugas juga, yang saat ini yang terkonfirmasi dan yang masih mengalami isolasi itu ada sekitar kurang lebih 9 orang, dan mereka melakukan isolasi mandiri di rumah. Dan ini dengan kondisi memang terkonfirmasi dengan situasi ringan seperti itu. Nah, kalau kita melihat daripada data tersebut dan sampai saat ini juga masih ada warga kita yang terkonfirmasi, tentunya jajaran Polres Padang Sidimpuan tetap terus akan melakukan upaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID tentunya. Dan upaya ini tentunya dilakukan ya tidak bisa sendiri, Ya. dan harus berkoordinasi dan bekerjasama dengan stakeholder dan juga instansi-instansi lainnya seperti itu. Upaya-upaya yang cukup secara komitmen yang kita lakukan tentunya adalah upaya untuk menyadarkan masyarakat dalam menggunakan masker, karena salah satu upaya yang cukup simple ya yang memang bisa dilakukan adalah bagaimana kita berperilaku hidup sehat ya. 3M sebagaimana anjuran daripada pemerintah, menggunakan masker, menjaga jarak, sering mencuci tangan, dan satu lagi adalah untuk mengurangi berkerumun. Itu adalah suatu hal yang memang sebenarnya harus menjadi suatu pola kebiasaan hidup kita yang saat ini kita jalani seperti itu. Nah, hanya saja memang tidak semua masyarakat menyadari itu. Kita masih melihat banyak masyarakat menyadari dengan suatu keterpaksaan. Artinya kalau kita lihat persentase masyarakat yang menyadari menggunakan masker secara real dan fakta,
tidak sampai 50% untuk wilayah untuk wilayah hukum Kota Padang Sidempuan. Baik. Nah, bahkan cukup menggelitiknya itu masyarakat pengguna jalan akan menggunakan masker pada saat ada kegiatan razia. Nah, itu dia. Padahal masker ini digunakan adalah salah satu sebagai pelindung, ya, yang memang dibutuhkan masyarakat untuk mencegah, ya, tertular. Bukan satu-satunya, tapi salah satu seperti itu. Apalagi bagi masyarakat atau warga yang sedang melaksanakan aktivitas di luar ataupun aktivitas di pasar, ini sangat penting seperti itu. Tapi itu tadi kembali kepada kesadaran masyarakat untuk mau menggunakan masker ini masih kita katakan masih minim seperti itu. Nah, ini juga salah satu upaya yang harus menjadi terus-menerus upaya kita dari kepolisian dengan stakeholder lainnya untuk terus mengajak masyarakat. Itu terkait dengan masalah kesadaran, ya, kesadaran masyarakat untuk menggunakan masker seperti itu. Ya, kita tidak berharap bahwasanya masyarakat akan menggunakan masker apabila ada keluarganya yang sudah tertular. Maunya tidak mau seperti itu. Nah, kami juga sangat berharap mungkin yang terkonfirmasi juga semakin lama semakin minim seperti itu. Dan kita tidak berharap, ya, adanya semakin meningkatnya orang terkonfirmasi di Kota Padang Sidempuan ini, kan seperti itu. Karena kalau sampai nanti masyarakat banyak terkonfirmasi, tentu akan dilakukan upaya-upaya yang masif sampai nanti kepada pembatasan-pembatasan kegiatan masyarakat. Nah, kalau sampai itu terjadi, tentunya ini juga akan berpengaruh kepada dampak-dampak lain seperti ekonomi, seperti itu. Itu sih harapannya. Oke. Itu masih salah satu, ya, Masih apa yang kita salah satu lakukan. upaya Upaya ya. dalam menekan, menyadarkan masyarakat untuk 3M. Salah satunya menggunakan masker. Itu masih salah satu upaya. Baik. Nah, seperti kita ketahui, ya, Bu, ya, hampir tiap hari dilakukannya operasi justisi. Benar sekali. Di pusat Kota Padang Sidempuan. Dan seperti yang Ibu sebutkan tadi, adanya kekurangan kesadaran, kurangnya kesadaran masyarakat Kota Padang Sidempuan khususnya untuk penggunaan masker ini. Dia hanya memakai masker di saat ada petugas, seperti itu mungkin, ya, Bu, ya, baik yang di jalan juga. Iya. Nah, dan adanya dilakukan pemberian sanksi atau upaya-upaya lainnya teguran untuk para masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan ini. Apakah tidak ada efek jerah lainnya, Bu, agar lebih menekan untuk hal itu? Memang kembali kepada operasi di sini dilakukan adalah untuk menegakkan peraturan, ya, peraturan yang saat ini peraturan wali kota yang kepada pentahapannya saat ini masih proses kepada peraturan daerah, seperti itu. Itu masih dilakukan komunikasi, ya, di tingkat DPR. Nah, memang upaya yang lainnya adalah sanksi-sanksi, yaitu berupa teguran, lisan, termasuk sanksi sosial. Contoh membersihkan. Nah, semestinya masyarakat tidak melihat sanksi yang diberikan, tapi kembali kepada menggunakan masker dengan situasi pandemi ini adalah suatu kebutuhan dan itu penting. Yang pertama adalah untuk kesehatan diri sendiri dan juga keluarga. Itu yang harusnya menjadi suatu prioritas seperti itu. Bukan kita melihat daripada sanksinya, kan seperti itu. Karena kita berharap, ya, bukan karena beratnya, besarnya sanksi, tapi lebih kepada kesadaran. Karena kalau sifatnya kesadaran ini tentunya akan menjadi suatu kebiasaan dalam dia berkehidupan sehari-hari. Tapi kalau dia melihat sanksi, berarti dia akan menggunakan pada suatu ketika ada petugas atau razia. Nah, itu kan sangat disayangkan kalau misalnya seperti itu terjadi. Nah, seperti itu. Nah, jadi cukup jelas sekali. Kembali kurangnya kesadaran. Ya. Jadi bisa kalau kita cari tahu juga di kalangan masyarakat awam, mungkin masih banyak kekurangan sosialisasi akan COVID-19 ini.
seolah-olah ini adalah aib, seolah-olah ini adalah yang sangat dijauhi masyarakat, sehingga untuk mendapatkan isu kebenarannya orang diragukan seperti itu. Dan kita lihat upaya-upaya termasuk dari Polres Padang Sidimpuan dengan mobil keliling yang mengimbau agar tidak berkerumun, agar tidak melakukan keramaian dan sering mencuci tangan, bahkan harus memakai masker dimanapun itu. Nah, apakah ada sosialisasi tambahan yang mungkin seperti yang sering Ibu Kapolres lakukan, door to door langsung ke rumah masyarakat untuk lebih memahami akan bahayanya agar tidak menyepelekan hal COVID-19 ini, Bu? Baik, jadi terkait dengan masalah apakah kurang kesadaran masyarakat itu dikarenakan kurang sosialisasi atau mungkin kurang informasi, ya memang semua kembali kepada individu masing-masing. Kalau terkait dengan masalah informasi, saya rasa hampir di beberapa persimpangan yang ada di Kota Padang Sidimpuan ini ya sudah jelas menggunakan masker, wajib menggunakan masker, tolong patuhi 3M. Artinya itu bersifat ada yang spanduk, termasuk juga baliho, ya termasuk juga mobil penerangan, baik yang dilakukan oleh pemerintah kota, termasuk penerangan yang dilakukan oleh Binmas, termasuk juga patroli pada saat mereka berkendaraan. Dan itu satu ya. Yang kedua juga, karena saat ini zaman teknologi, hampir semua pemberitaan yang ada di media sosial, termasuk media televisi, juga ya bisa dikatakan ya tentang terkait dengan masalah COVID. Nah seperti itu. Jadi hanya kembali kepada individu masing-masing, ya kan? Artinya ya kembali kepada bagaimana mereka melihat, bagaimana mereka memahami ini. Kan memang kita tidak bisa pungkiri ada beberapa sebagian masyarakat yang mereka mengatakan bahwasanya COVID itu hanya untuk orang-orang yang dikasih. COVID itu tidak untuk orang-orang yang ada di pasar. Padahal kalau kita ketahui bagaimana orang bisa terkonfirmasi COVID itu adalah orang-orang yang dia mungkin melakukan kerumunan di tempat orang, di tempat keramaian yang memang kita tidak ketahui bahwasanya orang-orang tersebut itu apakah memang steril, dia tidak terkonfirmasi COVID atau dia terkonfirmasi COVID. Nah seperti itu kalau saya lihat. Dan kalau misalnya upaya kita harus mengumpulkan, terus kita memberikan suatu himbauan, kita suatu binluk, dan memang saat ini kan itu jangan dilakukan, karena memang saat ini kita untuk mengurangi yang namanya berkumpul. Nah seperti itu. Jadi saya rasa cukup banyak. Kalau informasi, pengetahuan cukup banyak. Hanya mungkin kalau saya melihat kadang-kadang pada saat kita door to door, ada mereka yang mengatakan bosan Bu, terlalu lama Bu, jenuh, kan begitu ya. Terus juga mereka menganggap bahwasanya kami baik-baik saja Bu. Ya, harapan kita sama, semua baik-baik, tapi jangan terlena, jangan terbuai. Karena di saat kondisi kita mungkin malas, di saat kondisi kita mungkin sudah bosan, di saat kita mensepelekan itu, tiba-tiba imun kita sedang terganggu, tentunya akan mudah bagi dia untuk terkonfirmasi COVID-19 seperti itu. Baik, nah itu seperti yang Ibu sampaikan tadi, agak menarik ya. Banyak masyarakat di luar yang berpikiran, aduh Bu udah bosan, udah muak terlalu lama. Dan bisa dikatakan kalau menurut saya pribadi ya, untuk ekonomi ini ada namanya mutus dualisme ya. Ada yang naik, ada yang turun. Oke. Dan jadi kalau kembali kepercayaan, kesadaran, benar nggak sih, ada nggak sih, dan kami nggak apa-apa gitu, baik. Dan dari selaku Kapolres pimpinan kepolisian di Polres Kota Padang Sidimpuan, apakah ada penindakan-penindakan tegas untuk setiap keramaian-keramaian, misal mungkin seperti gerbang pasar, gerbang terminal, atau gerbang-gerbang kantor pelayanan lainnya yang harus melakukan pemutusan itu, penekanan untuk protokol kesehatan itu? Mari kembali tadi yang saya sampaikan bahwasanya untuk menyadarkan masyarakat
pemerintah kota telah mengeluarkan peraturan wali kota. Iya. Peraturan wali kota di sini tentu selaku unsur yang kedepankan adalah Satuan Polisi Pamung Praja. Dan tentunya ini tidak terlepas juga dari tanggung jawab kami dari kepolisian dan juga aparat TNI dan unsur-unsur terkait lainnya untuk mendampingi kita saling bekerja sama. Dan terkait dengan tadi yang disampaikan seperti lokasi penindakan, memang benar itu tidak hanya di sepanjang jalan atau jalan umum, termasuk di restoran juga kita lakukan. Itu dilakukan juga, dilakukan kembali kepada himbauan, sanksi daripada sanksi sosial dan juga sanksi secara lisan itu dilakukan, termasuk juga pasar. Nah, tentunya di pusat-pusat pasar keramaian juga selain kita membuat spanduk, juga anggota melakukan kegiatan-kegiatan himbauan, termasuk juga dilakukan operasi justisi juga, bisa seperti itu. Baik. Nah, kan kita ketahui Bu, selama berjalannya operasi justisi ini, adanya pendataan kepada pelanggar. Betul. Dan apakah ada sanksi yang melebihi itu? Mungkin apabila kedua kali dia ketemu lagi, ketiga kali operasi dia lagi orangnya, dan keempat dia lagi orangnya. Mungkin kalau menurut saya sanksi yang paling tegas, udah kamu isolasi di rumah, kamu nggak boleh keluar rumah selama beberapa bulan gitu. Mungkin hukum atau ada upaya lain dari sinergitas polisi Padang Sidimpuan dan pemerintah kota, Bu. Kalau selama ini sanksi yang dilakukan itu adalah sanksi yang sifatnya masih bersifat teguran, sanksi bersifat sanksi sosial. Sementara untuk sanksi yang berkaitan dengan masalah sanksi adanya denda, itulah yang masih diajukan kepada DPR seperti itu. Ya mungkin harapannya nanti bukan karena sanksi itu menjadi ada denda baru masyarakat menyadari, tapi memang semestinya dari sekarang masyarakat, harapan kita yang sudah menyadari pentingnya menggunakan masker adalah untuk kesehatan diri sendiri dan juga keluarga. Baik, tapi kan Bu kembali ke mindset tadi, Bu. Betul. Nah, kita buat denda sekian hanya untuk agar dia tetap memakai masker. Artinya seperti itu. Daripada kita selalu bertahan dengan teguran lisan, teguran sosial, sanksi sosial, tapi besok dia lagi orangnya cuma pusat doang, cuma bersihin sampah doang. Besok ada petugas dia nggak pakai masker, ya udah lewatin aja, paling bersihin sampah yang di situ, dicatat namanya Bu, sampai 5 kali dia terus orangnya. Tapi kalau mungkin dengan adanya mengeluarkan rupiah, artinya denda, bisa jadi salah satu hal yang sebagai dianggap pukulan keras gitu. Itu yang masih saat ini dilakukan rapat di DPRD seperti itu. Baik. Sanksi kepada denda yang bersifat nominal. Dan tentunya itu akan dititik beratkan kepada pelanggar. Ya. Seperti itu. Dan apakah ada ungkapan-ungkapan atau harapan dari masyarakat tentang hal itu, Bu? Seperti sama suara dengan saya gitu. Maksudnya ada. Sebagian masyarakat yang mungkin memang mereka bahwasanya dari pentingnya dengan situasi pandemi ini 3M, tentunya melihat adanya masih banyak keluarga yang tidak menggunakan masker, ya ada yang berkeluh kesah, ada yang berkata kenapa dia tidak mematuhi, kenapa dia tidak menggunakan masker, apakah dia tidak sayang keluarganya, kan seperti itu. Apakah dianggap ini sesuatu hal yang biasa-biasa saja, seperti itu banyak. Baik, karena kita sering menemukan juga Bu kasus-kasus yang mana dia tidak percaya COVID, tapi begitu keluarga salah satu anak keluarga kena, ternyata COVID itu ada loh. Nah begitu kan. Dan tentunya untuk jajaran Polres Kota Padang Sidimpuan sendiri, Bu, di dalam internal Polres Padang Sidimpuan, upaya apa untuk melakukan penekanan COVID ini kepada sesama anggota? Ya tidak terlepas ya, saya juga punya anggota. Polisi itu kan tugasnya cukup lumayan banyak. Salah satunya dia harus sehat, dia harus kuat. Selain dia mendukung daripada upaya-upaya untuk menekan agar masyarakat tidak terkonfirmasi COVID, tapi ada tugas-tugas lainnya seperti menjaga situasi kamtipmas yang kondusif. Kalau upaya kami secara internal
hampir setiap hari kami melaksanakan kegiatan yang namanya olahraga di tempat. Olahraga di tempat itu seperti senam awe-awe yang dilakukan sampai kelipatannya 50 kali 4 kali 3 itu dilakukan persis sekitar pukul 10 hari 10. Jadi pada saat terik matahari di situ dilakukan seperti itu, senam awe-awe. Di samping itu juga tentu adanya multivitamin yang diberikan kepada personil, yaitu yang dari Polda juga ada, termasuk juga dari internal Polres juga ada. Dan tentunya tidak lupa setiap hari Jumat kita melaksanakan olahraga, lari ataupun nanti olahraga senam yang dilakukan, dan juga kita sampaikan kepada mereka tentunya adalah tetap menjaga kesehatan dan pada saat istirahatlah yang cukup. Dan di beberapa satuan yang memang kondisinya padat kita lakukan sebagian masuk dan sebagian tidak seperti itu. Oke. Berarti ada di pembagian shift kembali. Seperti itu. Baik, karena kita ketahui ya Bu ya, selaku anggota Polri yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, yang langsung berpapasan dengan kehidupan di luar seperti itu, dan tentu dibutuhkan harus dia sehat dulu gitu. Jangan sampai malah dari keanggotaan ini memaparkan ataupun menularkan virus ini. Betul sekali. Nah, dan sedikit lagi saya pengen tahu apakah ada kewajiban tuntutan dari pihak kepolisian untuk adanya mungkin bekerja sama saling sinergi dengan pemerintah untuk melakukan pengecekan tempat cuci tangan di daerah-daerah ataupun di lokasi-lokasi yang bisa menyediakan tempat berkerumun, misal resto, pasar, dan lain-lain seperti itu. Itu betul sekali. Jadi kalau kegiatan itu di tahun 2020 itu sudah dilakukan. Iya. Jadi maka tadi saya sampaikan upaya selain melaksanakan operasi justisi juga pelaksanaan langsung door to door dilakukan oleh tim justisi untuk melihat kepatuhan daripada pihak restoran ataupun mereka yang berjualan, yang mereka juga harus mempunyai fasilitas cuci tangan seperti itu. Iya. Di beberapa titik juga dilakukan seperti baliho-baliho, artinya di restoran tersebut dibuat himbauan untuk tetap 3M seperti itu dilakukan. Karena kita lihat kalau makin hari makin sekarang ini sudah mulai melempem ya Bu. Iya. Udah mulai berkurang saya katakan. Yang biasanya kita masuk ada tempat cuci tangan. Ini udah mulai jarang ditemukan seperti itu. Ya makanya tadi saya bilang kembali kepada masing-masing. Jadi ada orang yang begitu ada petugas dia menjaga itu semua. Begitu petugas tidak ada, itu tidak dilakukan. Padahal sebelumnya juga itu seluruh restoran yang bisa dikatakan di Padang Sidempuan ini yang memiliki cukup banyak pengunjung, dan itu sudah kita kumpulkan dan mereka juga sudah kita ajak untuk betul-betul sama-sama mengikuti prokes seperti itu. Nah, kembali kepada itu tadi, ya pada saat ada petugas dia menyiapkan itu, begitu tidak ada petugas dia mungkin menerima seperti itu. Nah itu yang perlu lakukan tindakan yang mungkin dengan sanksi denda ya. Baru mereka mungkin berpikir. Mungkin pencabutan izin usaha kan itu sempat diisukan Bu, adanya beberapa perusahaan yang dilarang selama lockdown itu, dan kalau kita bandingkan di Maret 2020 itu Kota Padang Sidempuan itu sempat merasakan lengangnya jalan raya seperti itu, tutupnya toko-toko. Nah karena kan adanya imbauan dan arahan baik dari pemerintah, begitu dari TNI Polri juga, dan semua begitu diizinkan untuk buka kembali itu semuanya lengkap Bu. Ada galon, ada drum sekalian, ada ember, dan sekarang kita lihat itu udah mulai mungkin sudah adanya rasa jenuh seperti yang Ibu katakan tadi di masyarakat. Nah terakhir nih Bu, upaya untuk membangkitkan kembali, karena kan kita tidak tahu nih, ini pandemi berakhirnya kapan, seperti itu kita tidak tahu. Jadi selaku Kapolres Kota Padang Sidempuan, apa upaya yang akan dilakukan yang saling sinergi bersama masyarakat, tentunya dengan pemerintah untuk kedepannya ini Pak? Upaya yang dilakukan ya
sampai sejauh ini untuk ke depan, sampai dengan ke depan harapan kita adalah yang terkonfirmasi COVID di Kota Padang Sidempuan dan sekitarnya ini tentu semakin mengecil. Iya. Bahkan harapannya adalah zero ataupun nol, kan seperti itu. Dan upaya-upaya yang dilakukan tentunya adalah bersifat informatif, tetap harus dilakukan, ya, memberikan himbauan, penerangan itu dilakukan. Yang bersifat law enforcement tentunya penegakan, ya, terkait dengan operasi justisi juga ini harus dilakukan. Nah, mungkin semangatnya lagi juga harus dibangkitkan, kan seperti itu. Karena kalau kita melihat begitu besar peran daripada pemerintah supaya dampak COVID ini tidak berpengaruh terhadap situasi perekonomian di masyarakat. Mestinya ini juga harus berbanding terbalik dengan masyarakat juga harus mempunyai kesadaran, ya kan, artinya juga mereka bisa melindungi dirinya dengan mematuhi prokes, yaitu 3M seperti itu. Baik, ini tadi ada yang masuk pertanyaan dari melalui media sosialnya Rawa FM, Bu. Saya artikan pertanyaan ini tentang anak sekolah. Apa yang dilakukan polisi setiap malam melihat kerumunan anak-anak sekolah yang melalu lalang di jalanan saat ini, apalagi dikarenakan mungkin karena liburnya sekolah itu? Kalau melihat anak sekolah lalu lalang selama dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang mengganggu ketertiban umum, tentu kita tidak bisa melakukan tindakan kepolisian. Tapi sebagai upaya penegak hukum yang kita lakukan adalah mereka yang berlalu lalang menggunakan knalpot racing, contoh. Ini bagi mereka pengendara yang menggunakan knalpot racing yang ini sangat mengganggu secara polusi suara. Ya, upaya dari kami Polres Padang Sidempuan melakukan penindakan penegakan hukum, melakukan penindakan tilang, dan itu diamankan di komando untuk melakukan sidang seperti itu. Itu yang dilakukan, karena itu sangat mengganggu kenyamanan masyarakat, terutama masyarakat pada saat akan mungkin berbicara, yang sakit, termasuk mereka yang mau beristirahat, seperti itu. Dan ini juga sempat aku juga banyaknya bahkan karena masyarakat akan Rawa FM tahu di Rawa FM itu ada pos arah. Ya. Jadi sesekali masyarakat lingkungan sini, Bu, datang ke studio, tolonglah disampaikan itu anak-anak yang di halte itu selalu buat keramaian, kadang berantem, kadang ngelemparin pengendara lainnya. Jadi selaku Kapolres Kota Padang Sidempuan ada di studio Rawa FM dan lingkungan Kota Padang Sidempuan juga mendengarkan saat ini, apa nih, Bu, harapannya, Bu? Jadi terkait dengan masalah adanya anak-anak berkerumun terus nanti berujung kepada pelemparan atau akhirnya terjadi keributan. Jadi hampir setiap malam minggu kita punya program yang namanya Apel Polri Malam Minggu. Jadi Apel Polri Malam Minggu ini adalah untuk kesiapan kami Polres Padang Sidempuan melihat bahwasannya setiap malam minggu aktivitas masyarakat Padang Sidempuan itu yang berada di luar rumah itu cukup banyak. Nah, hal ini juga untuk antisipasi terkait dengan masalah kriminalitas, termasuk juga terkait dengan adanya seperti tawuran seperti itu. Dan hal ini cukup efektif. Efektifnya dalam arti dengan kesiapan kami di malam minggu dengan semua fungsi, baik itu yang fungsi preventif maupun represif. Ada sabarannya, ada reskrimnya, ada intelijennya, termasuk juga ada dari stafnya. Sehingga apabila kita mendengar atau adanya laporan masyarakat, tentunya akan segera dilanjutkan. Dan alhamdulillah kalau kita melihat secara kuantitas, kami juga mengalami penurunan jumlah tindak pidana, termasuk juga terkait dengan adanya kasus tawuran. Bisa dikatakan dibandingkan di tahun 2019 dengan 2020 itu sudah jauh lebih menurun seperti itu. Karena itu tadi kesiapan kami yang selalu on call pada saat apel malam minggu di tengah kota. Itulah membuat
reaksi kami menghadapi adanya keluhan masyarakat itu cepat ditangani seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Juli atas penjelasan yang sangat. Ini waktu kita makanya kita bantai semuanya, kita Bantai full terus out ini ya, full out kan ya. agar banyak mendapatkan perkembangan tentang Iya. COVID-19 ini, Bu. Betul. Karena ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat agar menumbuhkan kembali rasa kesadaran itu, Betul rasa sekali. peduli termasuk kepada diri sendiri dan tentunya kepada orang lain. Betul Terakhir sekali. nih Bu, sebelum kita akhiri kesempatan ini, mungkin apa yang mau disampaikan, pesan-pesan untuk harapannya masyarakat Kota Padang Sidempuan, Baik. kami persilakan Bu. Terima kasih. Jadi pada kesempatan ini sebelum menutup acara, terima kasih Robert yang begitu terus berkomitmen dengan Polres Kota Padang Sidempuan yang selalu berkolaborasi dan bekerja sama. Yang kedua, saat ini tentunya kemarin ya vaksinasi di Kota Padang Sidempuan sudah dilaksanakan, yaitu kemarin dilakukan oleh pejabat-pejabat Forkominda, termasuk saya adalah orang yang kedua yang sudah dilakukan vaksinasi. Kenapa kita dilakukan vaksinasi terlebih dahulu? Tentunya ini untuk memberikan suatu kepercayaan kepada masyarakat, jangan pernah ragu untuk melakukan vaksinasi, karena kita paham banyak framing-framing terkait dengan yang negatif dan positif terkait dengan vaksinasi. Dan saya adalah orang yang sudah kemarin melakukan vaksinasi, sampai dengan saat ini saya dalam keadaan sehat walafiat. Agenda selanjutnya adalah nanti akan dilakukan vaksinasi kepada petugas-petugas kesehatan tentunya yang ada di Kota Padang Sidempuan, dan selanjutnya kepada aparat dan kepada masyarakat. Jadi saya menghimbau kepada masyarakat untuk mencegah terpaparnya COVID-19. Yang pertama, apa yang menjadi instruksi pemerintah terkait dengan masalah 4M, ya mari sama-sama kita jalankan secara kesadaran, bukan karena keterpaksaan. Kita tidak mau warga ataupun sanak saudara kita menjadi salah satu pasien COVID seperti itu. Yang kedua, tentunya pada saat ada vaksinasi tidak usah pernah ragu, mari sama-sama kita lakukan. Niat pemerintah adalah agar terminimalisirnya masyarakat Indonesia yang terpapar COVID-19 seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Juli Terima selaku kasih. Kapolres Kota Padang Sidempuan yang sudah hadir di studio Raw FM dan termasuk yang sudah menerima vaksin ya Bu ya. Iya, sudah Dan menerima vaksin. semoga ini menjadi salah satu referensi buat rekan Raw FM. Wah, Ibu Kapolres saja udah divaksin, berarti Saya sudah divaksin. kita siap untuk divaksin. Siap untuk Seperti divaksin. itu. Terima kasih, sukses terus Bu Juli, sehat Sama-sama. selalu Terima diberkahi oleh kasih. Allah Subhanahu wa Amin. taala. Amin. Dan tentunya sukses dalam memimpin Polres Kota Padang Sidempuan juga untuk membawa Padang Sidempuan untuk kehidupan yang lebih baik lagi tentunya. Dan yang pastinya salam buat seluruh keluarga besar Polres Padang Sidempuan. Baik, Sampai terima ketemu kasih. lagi Bu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.